Ini adalah cara menggunakan money management dalam trading saham. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gua Daryl di This Is Daryl Channel. Dan kita masuk ke saham series lagi teman-teman. Dan di saham series kali ini gua akan ngomongin yang namanya money management. Tapi sebelum gua mulai, gua mau ngingetin buat kalian yang mau coba untuk trading saham, terus kalian belum punya sekuritas, kalian bisa cek nih yang namanya Ajaib. Kalian bisa langsung saja ke websitenya di www.ajaib.co.id. Kemudian kalian bisa melakukan pendaftarannya melalui website tersebut. Atau kalian bisa download aplikasi Ajaib di Play Store kalian atau di App Store kalian. Dan kemudian kalian bisa melakukan pendaftaran. Kalau misalnya kalian nggak mau ribet, kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah ya. Nah, jangan lupa setelah kalian melakukan pendaftaran, kalian bisa melakukan kode ajaib gua atau masukkan kode unik gua yaitu klaim 715 supaya kalian bisa mendapatkan hadiah saham juga ya. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik di buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan sampai transfer ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang money management. Hari ini gue akan sharing tentang money management. Dan jangan lupa teman-teman, ini hanya sharing gue saja, bukan bermaksud untuk menggurui atau apapun itu, cuma sekedar sharing saja supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Dan kalian tahu ya, dalam trading saham atau instrumen apapun, money management itu menjadi hal yang sangat penting. Dan kalian itu harus mempelajari itu secara serius juga supaya equity kita bisa berkembang ya. Tanpa adanya money management yang baik, itu portfolio kita di saham itu pasti tidak akan berkembang ya. Bahkan nanti nilai yang kita investasikan atau modal kita tuh bahkan bisa terkuras ya. Jadi ini merupakan hal penting, hal yang bisa kalian lakukan pertama kali sebelum kalian mempelajari tentang teknik. Kalian harus mendalami dulu tentang money management. Dan seperti biasa gue akan menjelaskannya di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih enak, gampang berinteraksi dengan kalian. Oke, so tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Dan seperti yang tadi saya bilang di awal, kita masuk ke saham series lagi. Dan di saham series kali ini gue akan sharing tentang yang namanya money management. Di dalam sharing ini gue hanya share pengalaman gue seputar tentang money management, bagaimana gue mengaplikasikan ini dalam trading gue sehari-hari. Dan bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya sharing saja. Dan semoga ini bisa menjadi manfaat ya tentunya buat kalian semua. Oke, gue akan ngomongin tentang yang namanya MM teman-teman, atau yang kita bilang money management ya. Seperti yang kita tahu ya, money management ini sangat penting kalau misalnya kalian mau trading di instrumen apapun ya, termasuk salah satunya adalah stocks atau saham ya. Dan money management itu di setiap instrumen itu berbeda-beda. Kalau kita aplikasikan di saham itu berbeda dengan apa yang kita aplikasikan di forex misalnya gitu ya. Dan di saham pun itu juga ada beberapa rules atau yang kita harus perhatikan kalau misalnya kita trading dengan satu style tertentu ya. Maksudnya seperti apa nanti akan gue jelasin. Oke, sekarang teman-teman ya, apa sih sebenarnya money management itu maksudnya ya? Money management itu adalah gimana caranya kalian sebagai trader ini bisa ngatur keuangan kalian ya. Tentunya kalau keuangan itu berhubungan dengan modal ya pertama. Dan sebagaimana mungkin modal kita ini bisa berkembang ya kalau misalnya kita tarik dalam jangka waktu panjang ya. Jadi intinya bagaimana kita bisa menjaga modal kita yang harusnya berkembang gitu ya, itu tidak menjadi habis atau tidak menjadi berkurang. Oke. Money management ini penting, tapi sayangnya banyak terlupakan oleh trader-trader karena banyak trader-trader itu yang masalah fokusnya ke entry dan sistem teman-teman, dan itu malahan menurut saya agak ketukar karena sekali lagi si money management itu sangat penting dan wajib kalian terutama baru yang buat yang baru trading saham itu memperhatikan si MM ini atau si money management ini. Nah, terus bagaimana cara melakukannya ya? Pertama saya mau bahas dulu dari financial planning kalian ya, sederhana ya. Financial planning sederhana kalian. Oke, ini adalah kita harus mulai dari seberapa besar sih sebenarnya duit kalian itu yang harus kalian jadikan modal dari income kalian ya, atau dari tabungan kalian seperti itu. Jadi gini, yang harusnya kalian bisa pakai atau pergunakan di sektor atau di instrumen equity ini teman-teman ya, yang kalau atau di bagian equity ya. Equity ini banyak ya, ada yang namanya salah satu itu termasuk saham ya. Kemudian bisa instrumen lain yang memiliki resiko middle up ya, atau moderate ke atas ya, saham. Kemudian forex ini yang high risk ya. Kemudian ada lagi misalnya sekarang kripto gitu ya. Itu sebenarnya kita harus nyisihin berapa sih untuk ini semua gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan dari 100% income Anda, teman-teman, income kalian, ini yang saya pakai ya. Itu langsung saja ya, itu 50% ya, yang 40 sampai 50%, oke. Itu untuk
kebutuhan harian kalian ya. Ini tentunya tergantung ya, semakin besar income Anda tentunya ini akan turun ya, persentasenya akan turun. Tetapi untuk daily needs ya, daily needs itu bisa untuk cicilan rumah misalnya kalian, atau ada cicilan mobil ya, kemudian ada bayar listrik gitu ya. Pokoknya pengeluaran basic needs ya, makanan kalian ya, kemudian biaya listrik segala macam, itu semuanya cost yang kalian harus keluarkan per bulanan itu harusnya bisa masuk di sini gitu ya. Dari 100% tuh 40 sampai 50% ya. Ingat, semakin besar income mungkin ini bisa turun, oke? Kemudian 60%-nya kemana ya? 60%-nya. Nah, dari 60%-nya ini ya, ini kemudian bisa dibagi lagi ya, mungkin 30-nya itu ke fix ya, teman-teman ya. Ke fixed income ya, maksudnya fixed investment itu seperti fixed income investment ya, itu seperti misalnya deposito yang paling gampang ya. Kemudian yang kedua itu kalian bisa coba di surat utang atau di obligasi gitu ya, atau juga kalian bisa ambil seperti reksadana yang sifatnya fix atau reksadana pendapatan tetap seperti itu ya, yang intinya risknya tuh resikonya kecil sekali ya, yang kemungkinan setiap tahunnya kalian sudah pasti akan mendapatkan keuntungan ya. Ini kalau saya pribadi, dan ini rasionya bisa tergantung kalian ya, kalian itu tipe yang seperti apa, apakah lebih safe. Kalau lebih safe tentunya angka ini akan bisa naik ya, tapi kalau kalian lebih risky atau agresif mungkin angka ini juga bisa turun, oke? Dan nanti 30%-nya lagi ya teman-teman ya, ini kalian bisa masukkan ke equity teman-teman ya, ke equity. Nah, equity ini apa? Equity ini yang seperti ini ya tentunya. Nah, ini juga variatif teman-teman ya. Bisa kalian kalau misalnya kalian mau bagi buat dana cadangan darurat gitu ya, kalian bisa ambil dari sini di 10 sampai 20% gitu ya. Let's say di sini ambil 20%, berarti di sini tinggal 10% tinggal 20 gitu ya, 20%. Jadi yang masuk equity itu 20%. Seperti itulah kira-kira ya. Kurang lebih sederhana seperti itu. Jadi intinya kalau dalam income kalian 100%, yang bisa masuk ke equity atau ke saham ini ya kurang lebih 20 sampai 30% aja gitu ya. Itu adalah money management yang secara general pertama yang kalian harus paham ya, untuk masuk ke dunia equity ya, entah itu saham, forex maupun kripto, kalian bisa masukin sekitar 20 sampai 30% dari income kalian. Nah, kemudian let's say ya, kalian udah siapkan modal dari 20% ini, kalian udah ngumpulin, kemudian terkumpullah 100 juta rupiah misalnya gitu ya. 100 juta rupiah. Nah, ini kemudian kalian mau cemplungin tentunya di trading saham ya, tentunya seperti itu. Dan ini bagaimana? Nah, oke, kita langsung ngomongin hal yang baru, yaitu tentang MM di saham ya. Ini bagaimana? Nah, untuk ngomongin MM di saham itu juga ada beberapa rules yang harus perhatikan. Yang pertama, kalian harus tahu dulu trading style kalian itu apa ya. Trading style ya. Apa itu Bang? Trading style itu seperti apa? Jadi gini loh, di dalam trading saham itu orang itu memiliki gaya trading yang berbeda-beda. Ada yang mau bertindak sebagai investor misalnya ya. Investor atau kita bisa bilang long term trader kayak gitu ya. Itu memiliki MM yang berbeda. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya swing trader ya, swing trader ya. Kemudian ada yang namanya intraday trader atau scalper ya. Intraday ya, ini saya jadikan satu aja ya, atau scalper. Oke, saya bagi menjadi 3 ini aja ya. Jadi dengan adanya perbedaan ini, gaya trading ini memiliki MM yang berbeda-beda. Jangan dipukul rata teman-teman, karena perlakuan kita itu nanti berbeda. Sekarang saya bahas dulu dari yang si investor ya. Investor itu gimana cara kita untuk memanage ya. Untuk si investor ini tentunya kita fokus ke portfolio building. Oke, portfolio building. Maksudnya portfolio building itu adalah kita akan memilih saham dengan sangat hati-hati. Mungkin kita akan menganalisis secara fundamental dulu ya, kita lihat dulu per sektornya saham apa yang terbaik di sektor A atau di sektor B, sektor C. Kita pilih saham-saham yang terbaik dari sektor tersebut. Kemudian kalau misalnya kita dapat nanti uangnya itu dari 100 juta misalnya ya teman-teman. Saran saya kita bagi 5 dulu ya teman-teman. 100 juta ini kita bagi 5, jadi masing-masing 20 juta ya. Itu ada 5 slot, 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta dan 20 juta. Ya, jadi kita bagi 5 nih ya. Ada 5, 20 juta, 100 juta, kalau dijumlahkan jadi 100 juta ya. Nah, masing-masing ini untuk satu emiten. Jadi nanti di portfolio kita itu biasanya kalau saya pribadi itu nggak akan lebih dari 8 teman-teman. Jadi kalau saya tuh 5 sampai 8. Di sini saya kasih contohnya 5 ya. Jadi kalian bisa, tergantung kalian nih, kalian tuh tipe yang suka megang banyak. Kalau banyak ya kalian maksimal 8. Kalau misalnya kalian yang paling bagus menurut saya, sweet spotnya itu adalah 5 saham per portfolio.
Loh kenapa Bang kok nggak banyak-banyak, nggak kayak indeks gitu ya, LQ45 segala macam. Oke, gini loh, kalau kita ini kan seorang retail trader ya, dan kita tuh masih trading sendiri, dan kalau misalnya kita punya kesibukan yang lebih, terus kemudian kita punya saham yang kita terlalu banyak ikuti ya, itu akan menguras waktu kita ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita seorang investor itu nggak main-main teman-temannya untuk analisanya ya. Untuk melakukan fundamental analysis itu nggak main-main ya. Kalian harus benar-benar gali, kalian harus due diligence sendiri ya. Terus kalian harus melihat, mengkaji perusahaan itu secara dalam ya. Bayangkan kalau misalnya kalian mengkaji perusahaan itu dengan dalam, terus perusahaan yang kalian pilih 20 gitu. Kalian akan ngabisin waktu berapa banyak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau misalnya ada something yang wrong ya teman-teman, yang nggak sesuai dengan keinginan kita, itu nanti kalian akan susah untuk melakukan modifikasi ya, atau melakukan skenario backup untuk portfolio kalian ya, seperti itu. Nah, kalau 5 itu kalian masih bisa aman lah. Maksudnya masih bisa menjangkau. Tapi sekali lagi ini hanya preference saya ya. Kalau misalnya kalian menurut kalian enggak Abang ini bisa lebih banyak kok, ternyata ya itu mungkin bisa works buat kalian ya, it's okay gitu. Ini hanya apa yang menurut pengalaman saya aja ya. Jadi gini, 100 juta kita bagi 5, kemudian masing-masing 20 juta. Ini untuk satu emiten ya. Dan pada saat kalian beli, kalian bukannya beli langsung 20 juta gitu. Saran saya, kalian beli maksimal di 12 juta ya, atau sekitar 60%-nya. Untuk kalian sisa 40%-nya itu 8 juta untuk kalian bisa melakukan action berikutnya kalau misalnya harganya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, kemudian sama perlakuan yang kedua, slot kedua juga seperti itu, 12 juta, 12 juta, 12 juta. Jadi intinya kalian harus pertama kali buy, kalian tidak boleh beli semua, tapi kalian harus sisain 40% ya. Kenapa seperti itu? Karena investor itu teman-teman ya, itu stop lossnya panjang sekali. Oke, jadi untuk perbedaannya adalah dari stop loss ya. Jadi kebanyakan untuk investor itu bahkan tidak melakukan stop loss, tetapi dia melakukan yang namanya averaging. Oke. Kenapa seperti itu? Karena seorang si investor itu sudah pasti kalau misalnya dia sudah beli satu saham, dia sudah mengkaji perusahaan itu dan sudah make sure bahwa perusahaan tersebut memiliki value yang bagus dan akan bertahan dalam jangka waktu lama. Let's say di sini 5 sampai 10 tahun ya. Loh, kalau misalnya nanti dalam 5 tahun ternyata bangkrut gimana ya, ada apa segala macam. Ya itu berarti kalian itu salah sendiri. Maksudnya kenapa menganalisanya masih bisa seperti itu ya, kecuali terjadi force major segala macam ya, itu namanya bukan milik ya. Tetapi kalau misalnya ini gara-gara ternyata salah analisa, ya itu mungkin bisa dilakukan. Tapi intinya gini, kenapa seperti kita sisain 40%? Jadi kalau misalnya nanti harganya kena volatility teman-teman di dalam market ya, karena kan market bergerak turun naik segala macam, kadang-kadang saham bagus juga dibawa turun dulu seperti itu kan ya. Itu kita bisa masih punya 40% untuk yang namanya averaging ya. Jadi itu fungsinya. Oke, jadi untuk money management sebagai seorang investor atau portfolio builder, teman-teman kalian itu seperti inilah kurang lebih kalau menurut pandangan saya ya. Dan kemudian untuk stop loss-nya atau untuk exit-nya itu juga pertama kalian bisa based on value teman-teman ya, based on value. Kemudian kalian bisa lihat, oh ternyata nih dalam waktu 1 tahun value saya sudah tercapai nih yang saya pengen. Misalnya saya beli di harga 500, terus target saya di 1000, dalam waktu 1 tahun dia sudah sampai ke 1000, berarti saya exit. Itu namanya based on value. Ada yang kedua juga untuk exitnya itu based on time teman-teman ya. Jadi kadang-kadang seorang investor itu bilang atau menargetkan diri, oke, saya akan pegang saham ini selama 5 tahun. Nanti 5 tahun dia naik atau turun saya nggak peduli, pokoknya saya akan jual. Nah itu adalah yang based on time. Ada yang melakukan seperti itu juga ya. Saran saya yang paling bagus yang mana? Saran saya yang paling bagus itu adalah based on value, tapi time-nya itu juga di limit ya. Kenapa? Karena kalian tentu tidak akan mau uang kalian itu terlalu lama untuk nahan di atau ngendep di satu emiten tertentu. Kalau misalnya kalian sudah melihat dalam jangka waktu proyeksi 2 tahun dia tidak melakukan pergerakan apa-apa, lebih baik kalian ambil keputusan tegas untuk kalian bisa exit dari saham tersebut. Oke? Nah, itu adalah money management saham untuk seorang investor. Kemudian yang kedua, kalau misalnya saya seorang swing trader ya, saham. Seorang swing trader itu gimana? Ya, swing. Oke. Swing trader ini teman-teman ya, ini nge-hold sahamnya itu jangka waktunya 1 minggu sampai 1 bulan ya. 1 minggu sampai 1 bulan. Ini yang kalian perlu ingat dulu, oke? Dan dia biasanya tipe tradingnya itu adalah kita follow the trend, teman-teman ya. Jadi ketika saham itu trending, itu adalah yang kita cari ya. Jadi biasanya sih yang swing trader itu dia mencari saham yang lagi trending. Ya tentunya uptrend ya. Jadi nanti begitu harga impulsif dan dia membuat koreksi dan dia yakin trennya itu lagi bullish, teman-teman, biasanya dia ambil di swingnya ya, dan dia ride the trendnya seperti itu ya. Saya pun tipe trader yang seperti ini sebenarnya ya. Saya hanya mencari saham-saham yang menurut saya lagi uptrend bagus,
Terus kemudian saya bisa ikut trennya ya. Jadi seperti itu. Saya seorang swing trader sebenarnya. Nah, kemudian kalau swing trader itu bagaimana? Ya, swing trader itu sebenarnya mirip-mirip dengan si investor ya, tetap ya. Kalau misalnya si swing trader si investor itu bisa portfolio building atau kita bisa masukin 5 sampai 5 saham satu portfolio ya. Kalau swing trader, kalau menurut saya itu dia lebih agile teman-teman ya, bisa lebih fleksibel, oke? Jadi kalian bisa pilih, bisa membuat trading plan atau saham pilihan itu sebenarnya 10 ya, 10 saham. Kalian lihat yang mana yang kira-kira tuh memiliki momentum yang bagus, tren yang bagus, segala macamnya secara teknikalnya kalian harus cek. Ya, jadi kalau misalnya untuk seorang swing trader ini kalian harus paham teknikal ya, sekitar 50 sampai 60% kalian harus paham teknikal. Ya, sisanya fundamental it's okay. Tapi kalau yang tadi seorang investor itu kalian lebih berat ke fundamental daripada ke teknikal. Itu yang membedakan, oke? Nah, setelah kalian menemukan saham yang memiliki teknikal yang bagus, momentum yang bagus ya, kemudian tren yang bagus juga ya, itu kalian boleh untuk siap-siap entry. Dan cara entry-nya seperti apa? Cara entry-nya sama. Kalian tinggal masuk 60% dulu teman-teman dari modal kalian ya, tergantung jumlah saham yang kalian pilih. Kalau misalnya ada 3 saham yang kalian pilih, berarti modal kalian bagi 3 dulu ya jatahnya. Jadi 100 juta misalnya bagi 3, itu sisanya 33 juta. Nah, dari satu sahamnya kalian masuk 60% dari 33 juta, yaitu sekitar mungkin 18 jutaan ya. Jadi sekali masuk tuh 18 juta. Begitu 18 juta masuk, ya ketika dia break structure-nya atau dia sudah memasuki area entry kedua, kalian bisa masukin lagi kedua, seperti itu, oke? Dan untuk exit-nya, ya teman-teman ya, exit-nya untuk swing trader ini biasanya dia based on percentage aja ya, based on margin aja, oke? Dari selisih antara dia beli dan jual, ya sama seperti scalping sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya swing trader ini sebenarnya hybrid ya. Dia bisa ada yang kita ambil dari investor, ada yang kita ambil dari si scalper, kayak gitu. Nah, targetnya untuk seorang swing trader itu bermacam-macam ya. Ada yang start from 3% mungkin sampai ke 10% ya. Tergantung sahamnya apa ya, tergantung dia sudah hold berapa lama. Biasanya sih range exitnya segitu. Oke. Dan cara exitnya pun tadi saya bilang ya, itu based on technical juga ya. Kalian bisa melihat persentase margin yang sudah dibuat ya. Contohnya teman-teman yang kalau misalnya kalian perhatikan di sini ini saya pakai trading view dari Ajaib teman-teman ya. Misalnya saya mau beli Wika nih teman-teman ya, di bawah sini gitu loh. Ini ada fitur ya di chartnya, itu adalah yang fitur di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari atas yang bentuk seperti ini. Kalian bisa mengukur seperti ini. Misalnya saya mau beli, alasannya mau beli Wika di harga 915 ya. Alasannya karena dia sudah kena ke Quasimodo level misalnya, seperti itu. Saya taruh di sini. Nah, ini kalian bisa langsung melihat stop loss, mengeset stop loss kalian tuh berapa, target kalian berapa untuk kalian pencatatan ya. Ini bukannya otomatis ke trigger, tapi ini hanya untuk pencatatan bahwa saya ternyata kalau stop loss di bawah level ini saya dapat lossnya tuh sekitar 9% gitu loh. Tetapi kalau target saya di atas ini teman-teman, di resistance-nya itu 25%. Jadi kalian bisa mendapatkan risk reward ratio ya, atau perbandingan stop loss kalian dengan profit kalian. Nah, yang ngomongin money management itu pasti dekat hubungannya sama risk management juga. Yang termasuk simple risk management itu dimulai dari yang namanya risk reward ratio, yaitu sekali lagi perbandingan antara stop loss kalian ketika kalian loss dibandingkan dengan ketika kalian profit. Harusnya yang sehat itu adalah ketika kalian profit itu harus lebih besar dibandingkan ketika kalian loss. Contohnya di depan kalian ini, ketika saya profit, nanti ketika kena target saya akan profit 25%. Tapi kalau misalnya saya loss, saya cuma loss 10%. Jadi ketika profit 25%, ketika loss 10%. Itu kan udah lebih gede profitnya ya. Walaupun dia tidak 100% pasti akan sampai ke situ, seenggaknya kita sudah di awal atau di track yang benar. Seperti itu ya. Oke, jadi ini seperti ini. Jadi kalau misalnya perbandingan risk ratio di sini itu 1 dibanding 2,7. Artinya profit saya itu 2,7 kali dari stop loss saya, dan itu bagus. Nah, kalau gitu paling rendahnya rasionya berapa, Bang? Paling rendah itu adalah 1,5. Jadi ketika profit saya stop loss saya itu 10%, target saya minimal itu adalah 15% gitu ya. Jadi 1,5 kali dari si stop loss-nya. Nah, nanti ketika si harganya sudah mulai menanjak seperti ini dan dia sudah running profitnya atau floating profitnya itu sudah 1:1 dengan stop loss-nya, kalian bisa geser stop loss-nya itu menjadi BEP, sehingga kalau misalnya harganya nggak jadi naik dan dia kebanting ke bawah, kalian tidak mengalami kerugian secara materi, jadi paling ruginya itu secara waktu aja ya. Jadi itu money management yang biasa saya lakukan pada saat saya swing trade. Oke.
Nah, kalau di swing trading itu teman-teman ya, itu tidak boleh dilakukan, saran saya tidak boleh melakukan averaging ya. Averaging itu boleh dilakukan itu pada saat kalian trading itu sebagai seorang investor ya. Kalau misalnya kalau seorang swing trader, ini pendapat saya aja teman-teman ya. Saya tuh biasanya stop loss aja daripada saya melakukan averaging ya, kecuali di saham-saham yang memiliki fundamental yang sudah teruji oleh waktu gitu ya. Misalnya kayak Bank BRI gitu ya, Bank BCA. Nah, itu kalau itu kan saham-saham yang bagus, yang fundamentalnya sangat kuat, yang saham market cap-nya juga sangat besar. Itu bisa kalian melakukan averaging kalau misalnya harganya memang lagi murah. Tapi kalau misalnya harganya sudah tinggi, saya rasa itu tindakan yang kurang bagus, yang kurang bijak. Lebih baik kalian melakukan stop loss. Kenapa? Karena seorang swing trading itu judulnya adalah trader ya. Trader itu adalah fast moving, yang kita tuh nggak butuh yang namanya nahan posisi lama-lama. Yang kita butuh itu adalah perputaran ya teman-teman, seperti itu untuk swing trader. Nah, sekarang kalau misalnya yang terakhir teman-teman ya, kalau misalnya saya seorang scalper itu gimana, atau seorang intraday trader, ini lebih cepat lagi. Jadi kalau seorang scalper, kalian punya modal 100 juta ya, kalian itu hanya fokus ke satu atau dua saham ya, satu atau dua saham. Kalian ikutin dari dia buka sampai dia tutup, market buka jam 9 sampai tutup. Kalian ikutin running trade-nya seperti apa, broker siapa saja yang beli ya. Kemudian, nah itu kan dulu bisa ya kita lihat ya broker, tapi sekarang udah nggak bisa. Ya udah, kalian bisa lihat volume yang terjadi berapa ya. Kemudian bid offernya juga kalian perhatikan ya, pergerakan bid offernya seperti apa. Yang ya mungkin sedikit mirip dengan tape reading teman-teman ya, cara analisa tape reading ya. Jadi kalau scalper itu atau intraday trader biasanya jarang, justru oke lah dia ada ngelihat chart, cuman biasanya itu dia lebih lihat ke running trade ya teman-teman, seperti itu. Jadi dia memperhatikan volume broker, flow money-nya seperti apa, bid ask-nya bagaimana ya, seperti itu. Dan biasanya kalau misalnya kita fokus 1-2 saham, ini kita bisa langsung masuk per 50% kalau saya pribadi ya. Jadi kalau saya punya modal 100 juta, saya langsung bagi entry saya untuk pertama itu 50 juta ya. Dan satunya lagi 50 jutanya itu untuk apa? Untuk nanti kalau misalnya ada momentum bagus lagi di tempat lain. Ya tentunya kan 1-2 saham ya. Kalau saya ada 2 saham yang bagus seperti itu. Dan seorang scalper itu target profitnya itu kecil, paling cuma 1-2% aja dia langsung keluar. Kenapa seperti itu? Karena kita butuh modalnya ini untuk diputar lagi ya. Jadi kalau misalnya saya sudah merasa aduh ini dalam satu hari saya beli pagi, biasanya siangnya udah saya jual gitu. Kalau misalnya siangnya dia malah turun dan dia sudah kena target stop loss saya ya, yang mana target stop lossnya itu dalam scalping itu sangat kecil. Biasanya kalau profitnya 1-2%, target lossnya itu juga sampai 1-2% ya, seperti itu. Tetapi kelebihannya kalau scalper itu sangat-sangat cepat atau sangat-sangat speednya tuh jauh banget dibandingkan swing trade sama apalagi investor gitu ya. Jadi itu lebih ke sana, oke? Dan scalper ini wajib menggunakan stop loss ya teman-teman. Wajib kita disiplin diri dan kita benar-benar harus tegas dengan stop loss kita. Ya kita nggak boleh sama sekali melakukan averaging kalau dalam scalping, karena itu akan menggerus kita punya modal dan nanti perputaran kita akan terganggu, oke? Seperti itu. Dan yang paling sulit teman-teman ya untuk seorang scalping itu sebenarnya ini adalah bukan untuk pemula ya. Kenapa? Karena scalping itu sangat-sangat berkutat dengan atau sangat dekat dengan yang namanya emosional ya, karena gimana si scalper itu kan sangat tensinya sangat tinggi ya, tingkat stresnya sangat tinggi, dia harus dituntut untuk trading cepat segala macam, ngeliatin monitor, itu pasti stress levelnya tinggi. Oleh karena itu kalau stress level tinggi dia sangat dekat sekali dengan emosional. Nah makanya kalau misalnya membedakan scalper yang bagus sama yang enggak, lihat aja cara tradingnya, lihat aja cara dia menghadapi market seperti apa, apakah dia kelihatan panik atau kelihatan emosional, ataukah dia benar-benar tenang, calm, dan membuat decision yang sangat bagus pada saat itu ya. Dan sama kalau misalnya kalian perhatikan di aplikasi ajaib ini, kalian juga bisa menggunakan tadi tools tadi ini untuk scalping juga sama ya. Tapi bedanya mungkin time frame-nya kalian bisa turunkan. Kalau biasa di daily ini kalian bisa turunkan ke 1 hour misalnya ya. Jadi kalian bisa melihat momentum itu atau chart itu yang akan terjadi dalam kurun waktu per jam ya. Jadi candlestick yang bisa dilihat di sini itu mewakili pergerakan atau perdagangan selama 1 jam. Oke? Seperti itu. Ya, mungkin itu aja sih dari gue teman-teman tentang money management ya. Intinya kalian harus bisa mengatur keuangan kalian. Pertama itu adalah dari bagian besar tadi ya, secara general dulu. Kalian jangan lupa untuk memasukkan ke dalam equity itu harus ada bagiannya, harus ada persentasenya. Jangan ketika kalian punya 100% dari income kalian, karena kalian berpikir trading itu gampang, yang which is itu enggak ya teman-teman ya. Kalian berpikir akan dapat duit dengan gampang gitu ya,
terus kalian masukin semua. Salah teman-teman ya. Jadi kalian harus berpikir bagaimana kalian tuh masuk secara aman. Jadi kalau misalnya instrumen ini kan termasuk instrumen yang beresiko teman-teman ya, untuk si saham, baik itu saham, forex maupun kripto, itu pasti memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga kalau misalnya kalian itu mengalami kerugian, itu tidak akan mengganggu cash flow dari kehidupan kalian atau biaya-biaya kalian gitu ya. Jadi itu yang sangat penting. Yang kedua, kalau misalnya kalian itu sudah fix untuk trading di saham, kalian harus kenali dulu gaya trading kalian tuh mau tujuannya seperti apa, sesuaikan dengan waktu kesibukan kalian, apakah kalian banyak waktunya untuk lihat chart segala macam, ataukah kalian justru sibuk dengan hal lain, kalian menjadikan ini hanya sebagai investasi. Kalian pilih trading style kalian yang mana, terus kemudian kalian sesuaikan baru money management itu bagusnya itu seperti apa ya. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat. Sekali lagi ini bukan menggurui, ini hanya pengalaman gue sebagai seorang trader ya. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang money management. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi ini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini hanya untuk sharing saja supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga jangan lupa sekali lagi gue ingetin buat kalian yang mau coba trading saham tapi kalian belum punya sekuritas, kalian bisa coba namanya Ajaib aplikasinya ya. Kalian bisa download aplikasi tersebut di App Store kalian maupun di Play Store kalian ya. Kemudian kalian bisa daftar melalui aplikasi tersebut, atau kalian bisa ke websitenya di www.ajaib.co.id dan juga bisa langsung melakukan pendaftaran di website tersebut. Kalau misalnya kalian nggak mau ribet, kalian langsung aja tinggal klik link yang ada di description di bawah buat melakukan pendaftaran dan bisa download aplikasinya ya. Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue nggak pernah punya jasa investasi atau titip dalam bentuk apapun, jadi jangan sampai kalian transfer kalau misalnya mereka suruh transfer ya. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan saham, kripto, dan juga forex, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.